Dengar-dengar perempuan itu nggak cocok jadi pemimpin. Itu mitos atau fakta ya? Mari kita cari tahu. Nah, kita tuh sering sekali mendengar anggapan bahwa dunia politik adalah dunia laki-laki, sedangkan perempuan hanya dianggap fokus itu hanya di ranah domestik. Nah, sekarang kami akan membongkar mengenai mitos ini memakai fakta, data, dan contoh nyatanya. Benarkah politik hanya urusan laki-laki? Kalau kita percaya mitos ini, demokrasi akan kehilangan suara rakyat. Mitos-mitos ini seringkali dianggap sebagai kebenaran, padahal tidak memiliki dasar empiris yang kuat. Politik dipersepsikan sebagai arena yang keras, kompetitif, dan penuh dengan konflik, sehingga dianggap lebih sesuai dengan karakter maskulin. Sementara itu, perempuan seringkali diposisikan dalam ranah domestik dan diasosiasikan dengan peran-peran yang bersifat privat. Akibatnya, muncul batasan tidak tertulis yang membatasi keterlibatan perempuan dalam politik. Konstruksi ini kemudian diperkuat oleh praktik sosial dan budaya yang terus mereproduksi dominasi laki-laki dalam struktur kekuasaan. Mitos ini berdasarkan budaya patriarki, dianggap keras sehingga tidak sesuai dengan citra perempuan yang lembut. Jika kita melihat dari data pemilu tahun 1999 hingga tahun 2024, keterwakilan perempuan di DPR memang terus meningkat. Grafik ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPR terus meningkat, meskipun belum mencapai target 30%. Berdasarkan data, keterwakilan perempuan di DPR menunjukkan tren yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada tahun 1955, jumlah perempuan di DPR masih sangat kecil, yaitu sekitar 5-6%. Kemudian pada tahun 1970 hingga 1990-an, angkanya mulai naik meskipun masih terbatas, yaitu berkisar antara 6-12%. Memasuki era reformasi, peningkatan mulai terlihat lebih signifikan. Pada tahun 2004, keterwakilan perempuan mencapai sekitar 11,8%. Lalu pada tahun 2019 meningkat menjadi sekitar 20,5%. Dan pada tahun 2024, keterwakilan perempuan mencapai 37,7%. Meskipun peningkatan ini menunjukkan bahwa perempuan semakin aktif dalam dunia politik dan mulai mengambil peran, tetapi masih ada berbagai tantangan yang dihadapi, seperti budaya patriarki, kurangnya dukungan politik, serta posisi perempuan yang sering tidak ditempatkan secara strategis dalam daftar calon. Nah, grafik ini menunjukkan perbandingan keterwakilan perempuan di parlemen dari beberapa negara di dunia. Rwanda menempati posisi tertinggi dengan 61,3% kursi parlemen diisi oleh perempuan. Ini menjadi bukti bahwa kebijakan afirmatif dan dukungan sosial dapat menciptakan kesetaraan nyata dalam politik. Sementara Swedia dengan 46,4% juga menunjukkan komitmen terhadap kesetaraan gender melalui sistem politik yang terbuka dan juga inklusif. Sementara itu, Amerika Serikat berada di angka 28,5%. Masih di bawah rata-rata global, tetapi terus meningkat dari tahun ke tahun. Di sisi lain, Jepang hanya mencatat 9,9% keterwakilan perempuan. Angka ini menggambarkan bahwa masih ada tantangan besar dalam mengubah budaya politik yang didominasi oleh laki-laki. Secara keseluruhan, rata-rata dunia berada di 26,7%. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun kemajuan telah terjadi, perjuangan menuju kesetaraan politik masih panjang. Setiap peningkatan persentase bukan sekedar angka, melainkan langkah menuju dunia yang lebih adil dan juga representatif. Beberapa tokoh perempuan mampu memimpin suatu wilayah adalah bukti nyata perempuan mampu bersaing dalam dunia politik. Secara global, meningkatnya keterwakilan perempuan di parlemen terbukti tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga berdampak nyata terhadap arah kebijakan publik, khususnya dalam sektor sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif membawa perspektif dan pengalaman yang berbeda, sehingga mempengaruhi prioritas kebijakan menjadi lebih inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas, terutama kelompok rentan seperti perempuan,
anak-anak, dan masyarakat miskin. Contoh yang pertama ada Angela Merkel, memimpin Jerman selama lebih dari 1 dekade dengan tingkat stabilitas politik yang tinggi. Bukti nyata bahwa perempuan mampu memimpin negara besar. Yang kedua ada Tsai Ing-wen, memimpin Taiwan dengan stabilitas politik yang cukup kuat di tengah tekanan geopolitik. Ia berhasil memperkuat demokrasi domestik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia bukan sekedar konsep normatif, tetapi sudah terlihat dalam praktik nyata di berbagai level kekuasaan, mulai dari presiden hingga kepala daerah. Contoh pertama, Megawati Soekarno Putri. Megawati adalah perempuan pertama yang menjadi presiden Indonesia pada tahun 2001 sampai dengan 2004. Kepemimpinannya menjadi tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia karena menekankan anggapan bahwa perempuan tidak mampu memimpin negara. Secara politik, naiknya Megawati tidak terlepas dari dinamika pasca reformasi 1998 yang membuka ruang demokrasi lebih luas, termasuk bagi perempuan. Dalam masa pemerintahannya, ia menekankan stabilitas politik dan pemulihan ekonomi setelah krisis. Contoh kedua, Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Khofifah adalah salah satu contoh nyata perempuan yang berhasil memimpin provinsi besar Indonesia, yaitu Jawa Timur. Ia memiliki latar belakang panjang di dunia politik dan organisasi sosial, termasuk pernah menjabat sebagai Menteri Sosial. Khofifah menunjukkan bahwa perempuan mampu bersaing dalam kontestasi politik elektoral, dukungan masyarakat terhadap pemimpin perempuan semakin meningkat, dan kepemimpinan perempuan dapat menggabungkan pendekatan sosial dan administratif. Dengan beberapa fakta, data, dan juga contoh nyata, politik merupakan urusan laki-laki adalah pernyataan yang salah. Perempuan memiliki hak dan juga kapasitas yang sama untuk berpolitik. Nah teman-teman, sudah jelas kan? Politik bukan cuma urusan laki-laki. Pernyataan itu hanyalah mitos. Perempuan juga punya hak, kapasitas, dan keberanian untuk memimpin. Mari kita hancurkan stereotip dan wujudkan politik yang setara. Yang pertama yang kita diberi kesempatan